dan saya bisa ya. Pak Supa atau Beli Supa, kenyataan sekarang bahwa terjadi sebuah dinamika dalam tensi yang sudah hampir tinggi dalam dalam organisasi ini yang dalam undang-undang disebut sebagai organisasi yang mandiri ya, satu-satunya organisasi sebenarnya. Kemudian juga satu-satunya katakanlah organisasi profesi yang masih satu belum pernah pecah. Kita bandingkan dengan cara organisasi masyarakat sebagai organisasi tadi sudah ada wadah tunggal yang dibagi Undang-Undang 12 2003 tentang advokat. Wadah tunggal sekarang bukan tunggal lagi, tentu kita tidak berharap ini seperti ini. Karena itu banyak kalau mengkhawatirkan bahkan bagaimana ini apakah akan seperti organisasi profesi advokat, bahkan akan juga kemudian media teman-teman mengerti ada beberapa pihak pemerintah mengatakan ya udah, pemerintah atau kalangan kalau mengatakan ya udah biar aja ya dinamika tetap berproses, dan kalau atau akhirnya ujungnya ini tidak satu lagi biar aja. Seperti itu. Pak, seputar dinamika ini menurut pendapat Bapak berdua bisa sesuai dengan lembaga bersama ini juga sebagai notaris dan juga sebagai pengurus. Iya. Itu juga Jadi gini, jadi kita harus melihat satu sudut pandang. Pendekatan kita kan harus pendekatan hukum. Jadi kalau kita bicara pendekatan hukum, maka kita mengacu pada Undang-Undang Jabatan Negara pasal 82 yang masih satu-satunya wadah. Jadi kita nggak bisa ada satu ketentuan yang memang belum diatur di undang-undang kemudian kita ikuti. Orang boleh berwacana, ya, orang boleh ngomong, tapi tentunya ada landasan hukumnya yang pasti. Jika undang-undangnya sudah ada, barulah kita ngomong, oke, kalau itu kita buka. Sepanjang undang-undangnya yang tegas masih ada, belum ada satu amandemen, ya kita patuhi sebagai orang yang taat asas, taat aturan, taat hukum. Nah, itu yang harus kita patuhi. Kami dari pengurus pusat ini ya tentunya menjadi satu contoh bahwa atas satu mekanisme undang-undang itu yang nggak bisa lepas dalam satu kehidupan kami berorganisasi. Nggak bisa diterjemahkan lain kan pasal 82 itu. Jadi jangan saya tidak punya pandangan lain lah, kecuali memang regulasinya dilakukan amandemen. Ya, itu menurut saya, Mas. Mungkin kita harus pahami kenapa organisasi notaris ini harus tunggal dan wajib tunggal, ya. Di pasal 82 sebenarnya sudah pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi, tapi kan ditolak ya. Kenapa MK misalnya sampai menolak? Karena memang jika wadah organisasi notaris itu pada satu, itu akan melemahkan dari sisi pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Ya. Misalnya kita bandingkan dengan advokat, ya. Advokat itu kan sebenarnya meskipun dia dikategorikan sebagai penegak hukum, tapi dia profesi murni. Ya, profesi murni artinya dalam bekerja advokat itu memang mewakili kepentingan kliennya. Ya, itu masyarakat ini bisa memilih, ya, kemana dia akan mempercayakan kepentingannya untuk diurus. Sedangkan notaris ini statusnya bukan profesi, yaitu pejabat, ya, pejabat. Dia diangkat oleh negara, ya, dia pejabat negara. Hanya saja tidak diberi fasilitas dan anggaran oleh negara, itu yang membedakan dengan pejabat negara lainnya, ya. Sehingga notaris diberi kewenangan untuk menerima honorarium dari masyarakat. Tugas notaris ini adalah melayani masyarakat, ya. Dia tidak berpihak kepada si A dan si B, siapa yang datang padanya. Dia melayani masyarakat, yang membutuhkan akta otentik. Itu tugas dan kewajiban notaris gitu, ya, selaku pejabat negara gitu. Pada saat
pejabat negara ini punya wadah lebih kepada satu, ini sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Akan sulit mengontrol dan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Ya, karena kalau lebih pada satu wadah, dia misalnya sekarang ada di wadah H, diberi sanksi, dia masuk wadah B. Ya, diberi sanksi di wadah B, dia masuk ke C karena banyak. Jadi bagaimana melindungi kepentingan masyarakat? Padahal kita dijelaskan oleh Prof. Gayus, di profesi jabatan profesi ini sangat sangat vital ya dalam hukum dan dalam kehidupan bernegara ini vital sekali gitu ya. Jika sampai misalnya pembinaan dan pengawasan tidak bisa dilakukan secara maksimal pada notaris, yang akhirnya yang dirugikan itu masyarakat. Ya, masyarakat yang tidak akan terlindungi ya. Ya kita tahu lah notaris ini juga manusia biasa gitu ya, dalam bekerja harus ada pengawasan terus menerus, ada pembinaan terus menerus. Kalau memang bersalah itu harus diberi sanksi segala macam. Dengan wadah tunggal saat ini aja masih sulit ya kita melakukan pengawasan dan pembinaan pada notaris ini, apalagi nanti misalnya dibuka ruang ya, apakah dengan politik hukum undang-undang dirubah undang-undang dengan wadah tidak tunggalan itu saya rasa sangat tidak produktif ya, tidak menguntungkan bagi masyarakat sendiri gitu. Jadi wadah tunggal untuk notaris ini memang penting ya, memang harus diperhatikan ya sehingga sampai pecah. Tujuannya adalah selain untuk melindungi jabatan notaris ini sendiri, juga memberi perlindungan pada masyarakat pada akhirnya gitu. Jangan sampai masyarakat dirugikan oleh oknum-oknum ya notaris. Ini kan kita nggak bisa kita juga ada oknum notaris mungkin yang melakukan penyimpangan ini yang harus kita perhatikan dengan wadah notaris ini. Baik Pak, kenyataan sekarang dalam organisasi ini Ikatan Notaris Indonesia sudah ada seolah-olah tidak terlalu nyata, tapi seperti polarisasi itu ada. Misalnya katakanlah antara yang sekarang sedang berdinamika ini, seolah PP ini berhadapan dengan ada sebuah kelompok lain yang mungkin tidak sejalan, tidak sebeda dengan PP ini. Padahal di dalam sebuah sebagaimana sebuah organisasi Pak, itu kan ada peraturan-peraturan itu untuk organisasi Pak. Sampai tentu kemudian kalau memang kemudian ada berbeda pendapat mengenai aturan-aturan itu, tidak cocok mengenai aturan itu, maka ujung terakhir seperti Pak Profesor Gayus katakan tadi, kembali ke dasar rumah tangga Pak. ya. Menurut Bapak berdua, apakah sebegitu susahnya mencari kesesuaian yang pas antara katakanlah dua kubu atau berapa kubu lah, antara katakanlah pihak-pihak yang tidak sependapat di dalam organisasi ini, Ikatan Notaris Indonesia ini. Apa yang menyebabkan seperti sampai saat ini ya? Tidak. Tentu kita berharapkan bahwa tidak. seperti tidak ketemu Pak. Menurut Bapak berdua kira-kira apa tuh Pak? Jadi gini, ini kan satu perbedaan yang karena pemahaman tafsir yang berbeda. Jadi oleh karena kita juga menggunakan tafsir sebagaimana yang diatur di ADART. Jadi tentunya pengurus pusat selaku satu pihak yang mewakili perkumpulan, tentunya kita akan berpatokan pada dasar kekuatan. Tafsir ini yang kemudian berbeda. Saat ini kan ada satu tafsir yang mengatakan bahwa pengurus pusat sudah berakhir. Tentunya kami tidak sependapat dengan tafsir itu. Tafsir kami ya bahwa hingga saat ini mengacu pada ketentuan di notaris rumah tangga bahwa pengurus pusat sampai saat ini masih punya kewenangan. Jadi kalau bicara berakhirnya kepengurusan itu kan jelas bahwa ada satu bentuk pertanggungjawaban di Kongres. Kalau sudah ada pertanggungjawaban maka dikatakan remisinya, dan laporan pertanggungjawaban pengurus pusat maupun dewan kehormatan pusat itu diterima di sidang pleno Kongres. Dan selanjutnya diatur mengenai efektifnya ya gitu. Itu setelah ada serah terima jabatan dari yang lama ke yang baru. Sekarang kalau belum ada satu pertanggungjawaban bagaimana dikatakan berakhir. Nah, ini kan satu kondisi yang
ini bisa kita terima, karena akan terjadi apa? Akan terjadi kekosongan kepengurusan ya, kalau kita mengacu pada satu periode ya. Nah, selanjutnya dengan satu periode ada anggapan bahwa menggunakan landasan BLT ya. BLT ini juga tidak dikenal kan, Tidak ada dalam BLT. nah kemudian mekanisme BLT juga tidak diatur karena mekanismenya punya pasal 19 ini untuk mengatur jangan terjadi kekosongan kepengurusan, sehingga pengurus pusat masih bisa melayani anggota. Contoh ya, kita masih bisa memberikan rekomendasi anggota, kita memberikan satu surat magang, ada kepentingan ALB yang diperlukan untuk pengangkatan, melakukan kegiatan kode etik dan kegiatan yang lain, sehingga apa yang dilakukan pengurus pusat ini adalah sebetulnya untuk kepentingan anggota. Pasal itulah yang sebetulnya untuk mengatasi jangan sampai ada kekosongan. Nah ini memang sudah dipikirkan oleh sebetulnya oleh pendahulu kita, pengurus kita yang sebelumnya, dan kita sebagai pengurus yang sekarang hanya melanjutkan yang lama. Nah kemudian kalau dianggap bahwa kita salah menafsirkan, ya tentunya ini yang perlu satu pendekatan apa? Pendekatan pemahaman, tidak seperti itu. Nah, saya harap juga hal-hal yang kira-kira tidak pas dengan satu jabaran di anggaran dasar dan rumah tangga ini jangan kemudian dipaksakan dan kemudian diisukan seakan-akan bahwa pengurus pusat ini tidak mau berakhir seperti itu. Nah, kemudian sebetulnya kan juga sudah ada ya kesepakatan yang dibuat antara PP dengan pengurus wilayah ya, bahwa sudah sepakat bahwa terkait dengan satu perbedaan pendapat ini kita bersama-sama untuk menyampaikan satu nasional ya. Nah, yang sudah dibuat satu kesepakatan membentuk berita acara. Nah, artinya bahwa apa yang sudah kita sepakati ya tentunya tidak kemudian kita hindari bahwa sebetulnya ada penyimpangan yang menurut saya juga belum pas juga argumen yang dipakai. Dengan satu mekanisme rembuk nasional yang sudah disampaikan, kemudian kita menyampaikan kepada pimpinan. Kemudian ada dari Kementerian Hukum dan HAM ini kan ada satu surat yang disampaikan kepada BPN ya. Sebetulnya surat itu juga nggak bertentangan dengan anggaran dasar dan empatan. Contohnya bahwa kongres dijalankan sampai dengan Agustus. Ya memang benar, karena memang kepengurusan kita ini belum berakhir, kan tidak bertentangan dengan anggaran dasar. Jadi sebetulnya surat itu tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan empatan. Jadi apa yang kami sepakati dan kemudian muncul satu instruksi atau surat dari kementerian ini sepertinya adalah satu tindak lanjut untuk mencapai satu pelaksanaan kongres yang pas. Nah itu Mas, Pak Topik silakan. Iya, mungkin dinamika yang dimaksud tadi itu kan awalnya memang ada perbedaan kepentingan ya di antara pihak-pihak ini sebenarnya. Ini tidak terlepas sebenarnya dengan kontestasi untuk pemilihan ketua umum ya. Jadi ada perbedaan kepentingan sehingga terjadilah perbedaan penafsiran dari karena menafsirkan sesuai kepentingan masing-masing itu intinya ya. Tapi yang harus kita pahami begini sebenarnya ya. Misalnya sampai ada penafsiran bahwa PPI ini sudah berakhir segala macam ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Agung, sebenarnya yang masa jabatan pengurus pusat ini tidak ditentukan dari tanggal ke tanggal ya. Artinya memang disebut 3 tahun. 3 tahun itu sebenarnya pelaksanaan dari kongres 3 tahun sekali. Kongres memang salah satu agendanya memilih ketua umum gitu ya. Kemudian ada penyebutan dipilih untuk masa jabatan 3 tahun ya. Tetapi di pasal-pasal lain itu sangat jelas terlihat bahwa
bahwa masa jabatan kepengurusan di Ikatan Dokter Indonesia ini tidak hanya di PP ya, juga di Perwil, pengurus wilayah dan pengurus daerah itu tidak menghitung tanggal-tanggal. Tapi bukan identik. Ya, Sama sama. PP. Iya, iya. Makanya Makanya di dalam rumah tangga kita disebutkan ya, masa jabatan pengurus wilayah dan masa jabatan pengurus daerah itu sama dengan masa jabatan pengurus pusat. Ya, ada mekanismenya untuk berakhir. Ya, misalnya di pasal 19 tadi disebutkan oleh Mas Agung, pengurus pusat itu berakhir jika telah ada serah terima antara pengurus lama kepada pengurus baru setelah terpilih pengurus baru dalam kongres. Untuk pengurus wilayah sama, ya, ada serah terima dari pengurus wilayah lama kepada pengurus wilayah baru. Untuk pengurus daerah sama. Jadi prosesnya itu adalah dalam rapat anggota. Kalau di tingkat nasional dinamakan itu kongres, di tingkat wilayah namanya konferensi wilayah, di tingkat daerah namanya konferensi daerah. Sama. Jadi tidak hitung tanggal-tanggal. Contoh misalnya begini, ada pengwil yang terlambat melaksanakan komporwil misalnya. Ya. Contoh Sumatera Utara kemarin itu dia melaksanakan komporwil itu sudah tahun 2020 ya, 2020 ya, bukan 2019 gitu ya. Kemudian ada juga pengwil Maluku Utara, itu kita lantik kedua pengwil itu 2022 malah. Ya. 2021 ya, hampir 2 tahun hampir 2 tahun lah setelah kongres. Bukan artinya kalau dia dilantik 2022 dia akan berakhir 22, 23, 24. Sama. Karena ini periodisasi sebenarnya. Begitu ada pelaksanaan kongres, 3 bulan selanjutnya harus komporwil. Semua wilayah harus komporwil. Setelah komporwil 3 bulan selanjutnya semua daerah harus komporda. Kamu tahu dia apakah diangkat sejak awal 3 tahun, apakah hanya baru menjabat 2 tahun, itu tidak ada masalah. Ya, itu. Kemudian periode jabatan yang dianggap lebih 3 tahun ini misalnya, ya kenapa itu jadi 3 tahun? Ya karena ada faktor-faktor yang nggak bisa dihindari. Ya. Kemarin itu kan kita tahu ada COVID, ya. Sampai kegiatan kita untuk melaksanakan RP3YD di Batu Malang itu kita tunda 1,5 tahun. Ya, hanya rencana awal bulan Maret 2020 baru bisa kita laksanakan di November 2021. 1,5 tahun tertunda. Itu tertunda, ada otomatis semua agenda itu tertunda. Karena ada agenda yang harus wajib kita jalankan juga adalah KLB, itu perintah Kongres di Makassar. Makanya setelah Batu Malang 6 bulan kemudian kita melaksanakan KLB. Jatuhnya awalnya bulan April, karena bulan April itu adalah bulan Ramadan, banyak yang tidak setuju dilaksanakan bulan Ramadan, kita geser ke bulan Juni, ya bulan Juni gitu. Nah, kemudian setelah KLB bulan Juni di sana juga kita laksanakan pra kongres, ya yang materinya adalah yang diisinya itu belum itu materi yang akan dibawa ke dalam kongres. Ya. Bulan Juni, ya, pra kongres, maka kongres dijadwalkan pada bulan Desember. Ya, tetapi ada dinamika pada saat pra kongres sehingga digeser ke bulan November nanti itu ya. Tetapi kemudian ada perkembangan lain ya, ada perkembangan dinamika organisasi sehingga kongres tidak bisa dilaksanakan di bulan November, maka kongres direncanakan dulu pada bulan Maret yang di Cilegon itu ya. Masa jabatan PP ini, pengurus pusat ini tidak berakhir ya dengan bergesernya waktu kongres tersebut. Makanya di keputusan di luar kongres yang bulan Desember ya, yang sering disebut-sebut ya bulan Desember, itu KDK itu tidak pernah isinya itu memperpanjang masa jabatan pengurus pusat, tetapi hanya ingin memberi penegasan bahwa untuk masa jabatan pengurus pusat berlaku ketentuan pasal 19 Anggaran Rumah Tangga, bahwa dimisioneri pengurus pusat itu baru dinyatakan setelah LPG diterima dalam sidang pleno kongres dan efektif berakhirnya setelah serah terima antara pengurus lama kepada pengurus baru. Jadi nggak ada kalimat-kalimat memperpanjang.
Kemudian ada lagi sekarang ini isu seakan-akan jabatan pengurus pusat diperpanjang oleh surat menteri yang bulan Maret. Nggak ada juga bunyi di dalam surat menteri itu memperpanjang masa jabatan pengurus pusat. Yang ada pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM tetap mengakui kepengurusan ini sampai Kongres. Tetapi bukan artinya dengan surat itu jabatan PP diperpanjang, tidak. Cuma mengakui aja. Karena kenapa mengakui? Pemerintah berkepentingan, ya, suatu kepentingan terhadap jalannya organisasi ini, karena mitra pemerintah dalam hal ini adalah Ikatan Indonesia, banyak kepentingan ya pemerintah dalam hal ini ya. Ada banyak program-program pemerintah yang harus kita dukung ya. Terutama misalnya saat ini ya sangat harus kita dukung dalam rangka menjadi anggota FATF, itu sangat butuh. Maka pemerintah perlu pengakuan itu supaya juga tidak terjadi hal-hal setelahnya ada orang-orang lagi yang mengaku-ngaku nanti sebagai pengurus. Itu tujuan surat itu, bukan memperpanjang masa jabatan, tapi mengakui ya, atau kalau Prof. Gayus tadi mengatakan apa, mendukung ya, mensupport gitu ya, kepengurusan sampai Kongres Agustus 2023 pada saat Kongres ya. Jadi penafsiran yang mengatakan PPY itu berakhir di bulan Mei 2022 itu tidak demikian penafsirannya. Tidak seperti itu penafsirannya. Anggaran rumah tangga anggaran dasar itu mengaturnya bukan identik dengan sebuah kronologis waktu. Bahwa 3 tahun, katakanlah sampai Juli 2002. Langsung Juli 2002. Jadi ada mekanismenya, ada kemudian ada kondisi COVID dan ketentuan di ADRT juga kita penuhi, sehingga ada satu penundaan yang harusnya di Mei karena COVID dan sebagainya. Itu Mas ini, jadi bukan berarti terus kemudian tidak ada mekanisme yang kita lewati. Kita angkat di angka dasar. Tujuannya adalah jangan sampai terjadi kekosongan kepengurusan. Itu kan nggak boleh terjadi itu. Detik pun setelahnya nggak boleh terjadi ya kekosongan kepengurusan itu. Makanya kenapa ada ketentuan-ketentuan itu sengaja dibuat agar tidak terjadi kekosongan. Itu untuk mengantisipasi loh Mas. Contoh nih misalnya saya pensiun, bulan kemarin, gitu kan. Siapa yang akan mempanjang masa pensiun saya kalau masih ada 2 tahun? Artinya saya otomatis akan dirugikan atau karena anggaran dasar sehingga masa jabatan saya untuk undang-undang harusnya bisa diperpanjang jadi nggak bisa. Maka memang pasal itu untuk mengantisipasi benar-benar untuk memenuhi kepentingan anggota dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan. Itu Mas. Pak, pertanyaan Pak Ketua, pertanyaan terakhir. Begini Pak, dari tadi Bapak Ketua menjelaskan di dalam perjalanan pelajaran peraturan ini ada penafsiran. Nah, namanya penafsiran Pak, kadang seperti itu kan ada pihak-pihak berbeda penafsiran. Nah, yang menafsirkan ini yang mana yang benar, sebenarnya sudah ada di situ, tapi kalau ditafsirkan lagi, jadi berarti Pak kita perlu ada bukti wajib mengatakan oh ini yang benar, ini yang salah. Nah, sekarang Bapak Ketua sehubungan dengan ini, apakah organisasi ini sampai membutuhkan wasit? Sehingga kata begini, dalam penafsiran antara kata-kata kelompok yang berbeda pemahaman ini perlu sebuah wasit pengadilan. Oke, Anda yang salah. Kenapa Mas? Karena sekarang kekhawatiran sampai kepada ada yang begitu Pak. Apakah perlu kita khawatir sampai sejauh itu? Saya paham. Apakah perlu Bapak ke pengadilan gitu kan bertanda kan? Saya mengatakan bahwa apa yang kami tafsirkan adalah sebagaimana dimaksud anggaran dasar rumah tangga. Kami akan bertahan di posisi itu. Artinya jika ada pihak-pihak yang tidak puas yang monggo saja silakan dia langkahnya. Tetapi kami sudah memberikan satu pemahaman yang tafsir ini maaf ya sudah nggak perlu dijelaskan lagi. Memang udah itu sudah nggak perlu dijelaskan kok. Sudah tertulis mau tafsirkan apa lagi? Tersurat. Mau tafsirkan apa lagi gitu loh. Nah kalau misalnya orang yang mencoba-coba untuk mencari satu cari wasit atau apa kan, ya ini hanya menurut saya orang yang akan mencari masalah saja. Iya, sebenarnya begini ya. PPNI dalam hal ini sebenarnya memberi ruang yang lebih luas kepada pihak-pihak yang mungkin tidak sepaham ya.
misalnya kenapa ada rembuk nasional itu kan nggak diatur dalam di ART, kita nggak ada. Tetapi kita memberi ruang, ya silakan mereka mau apain, berdiskusi, berusaha silakan. Ya, karena yang pihak istilahnya yang tidak sepaham inilah yang membawa persoalan-persoalan kepada pihak luar, yang mengadu ke DPR, mengadu ke MPN, mengadu ke Kementerian Hukum dan HAM, tak ada kemana-mana lagi ya. Jadi yang terkenal organisasi ini saya Ya. Iya, DPD gitu ya, DPD gitu. Ya kenapa kemudian kita dipanggil oleh Kementerian Hukum dan HAM? Karena ada laporan dari mereka. Kita PPI ini sebenarnya boleh bisa aja kalau bertahan nggak mau datang bisa. Karena yang pimpinan tertinggi dalam organisasi YI ini sesuai pasal 11 dari Anggaran Dasar adalah Gubernur Pusat. Pusat punya otoritas yang besar sebenarnya ya kalau menurut ADART sekarang ini gitu ya. Kita bisa aja tidak bisa, tapi kita memberi ruang misalnya. Ya silakan aja. Kemudian tidak berhasil di Kementerian Hukum dan HAM, kita membuka ruang ke Rembuk Nasional, silakan. Kita buat berita acara kesepakatan menyerahkan kepada kementerian, silakan. Kita memberi ruang juga. Kalau kita menggunakan istilahnya tangan besi, ya kita bisa. Pasal 20 Anggaran Dasar Angkatan Laut Indonesia itu jelas berbunyi, segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga akan ditetapkan dengan keputusan pengurus pusat. Jelas. Jadi apapun pengurus bisa membuat. Tapi kita kan tidak sampai menggunakan tangan besi itu. Ya kita buka ruang lah. Tapi kita lihat memang ya pihak yang berseberangan ini selalu tidak puas dengan apa yang mereka buat sendiri gitu ya. Lapor sana nggak puas, kemudian ini sampai sekarang bergulir di DPR misalnya, ya kan? Nah, kemudian hasil DPR mereka juga nggak puas sendiri gitu kan? Minta lagi ke keputusannya, mereka mengatakan tidak mengakui tapi mau diundang gitu kan? Jadi aneh-aneh aja gitu. Bagi kita di pengurusan ini sepanjang belum ada kongres, ya kita bukan tidak mau membuat kongres ya, kongres itu tahapannya sudah terlaksana, ya. Kalau nggak mau sama sekali, nggak ada tahapan, nggak ada persiapan itu bisa, ya bisa dikatakan oh PP tidak mau membuat kongres. Tapi ini kan sudah, ya mulai dari penjaringan bakal calon sebelum pra-kongres di Pekanbaru, kemudian di Pekanbaru ada pra-kongres yang menetapkan bakal calon. Udah ada tahapan yang sudah dilaksanakan, sosialisasi segala macam oleh tim, ya sampai kemudian pelaksanaan kongres kemarin di Cilegon. Tapi kan karena hal itu ditunda. Jadi ya, gini, artinya bisa tambahkan PP masih dalam koridor hukum untuk melaksanakan itu. Tapi kondisi lah yang menyebabkan ini belum dilaksanakan. Bukan PP tidak mau, gitu. Bukan sengaja tidak melaksanakan itu. Jadi mas, kongres di Banten persiapan PP juga 90% persiapan, tapi karena ada kebijakan sudah kita jadi bukan kemudian kita bertahan tidak mau kongres, persiapan kita sudah matang, Sudah tinggal 3 hari lagi. dan juga 90% dan kami sempat bertahan untuk kongres, tapi karena situasi ada satu kebijakan yang tidak bisa dilakukan, sudah kita tahan dari kebijakan ujungnya kan kita percaya bahwa ada satu positif lah yang dengan satu kongres kita positif aja ya, bukan yang jelek-jelek itu masih cukup mas ya. Baik Pak Agung, Pak, terima kasih banyak. Masyarakat tetap berharap dan berdoa untuk kebaikan organisasi ini, terutama untuk masyarakat sektor nanti. Ya, Terima kasih Pak Agung.